istimewa Sahibul Majlis, guru kita bersama Ki Haji Irwan Muhibbuddin. Mudah-mudahan segala hajat beliau dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akikah putra beliau diterima oleh Allah dan menjadi penyebab anak beliau anak yang soleh. Mudah-mudahan majelisnya makin barokah, makin manfaat untuk umat, rumah tangganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati orang tua dari Sahibul Majlis beserta seluruh keluarga besarnya, Bapak Ibu ikhwan fillah rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan ini mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas lahirnya, atas diangkatnya menjadi seorang Rasul. Kita punya Nabi Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hakikatnya peringatan Maulid Nabi itu bagian juga ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas lahirnya kita punya Nabi. Sebab Allah sampaikan kepada kita dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad. Andaikan tidak ada cahaya nur engkau ya Muhammad, inni halakal akhlaq, aku gak akan ciptakan dunia alam semesta ini. Artinya adanya dunia ini, adanya alam semesta ini karena adanya nur cahaya kita punya Nabi Baginda Rasulullah. Adanya langit, bumi, surga, neraka karena Allah akan lahirkan kita punya Nabi Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti adanya Indonesia, adanya Sumedang, adanya majlis ini juga lantaran adanya Baginda Rasulullah. Maka kita Maulid Nabi sesungguhnya tabarukan sama kita punya Nabi Baginda Rasul. Dan mudah-mudahan tabarukan kita menjadi tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan tidak cuma kita, tapi keluarga kita pun menjadi keluarga yang bersyukur, abdan syakuro. Dan kalau kita menjadi keluarga yang bersyukur, insya Allah Allah angkat derajat kita seperti Luqman Al-Hakim yang menjadikan keluarganya abdan syakuro, diangkat derajatnya oleh Allah sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, singkat saja bagi-bagi waktu. Sama dengan Ustadz Haji Irwan, saya juga kalau suruh ngomong depan-depan guru rada-rada gemeter, untungnya duduk. Kalau berdiri kayaknya gak kuat. Di samping kanan kiri mukadam kita semua. Rasanya malu kalau saya banyak ngomong. Cuman kan tamu itu laksana mayit katanya. Ad-dhaif kal mayit. Namanya mayit kan bagaimana yang hidup ya. Tamu bagaimana yang punya rumah. Suruh duduk, suruh ngomong, suruh sarapan, belum. Suruh ngomong, ya ngomong sebentar.
Tapi mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Allah mengingatkan kita semua, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apa kata Allah? Jika kalian semua cinta kepada Allah, kalau kita semua umat baginda Rasul merasa cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti kita punya Nabi baginda Rasulullah. Allah ingetin kita semua, kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, maka tunjukkan cintamu kepada Allah itu dengan mengikuti kita punya Nabi, jalan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong kalau kita mengaku cinta Allah, tapi kemudian kita gak mengikuti baginda Rasul. Maka simple, kalau engkau cinta kepada Allah, yang Rasul perintahin kerjain, yang Rasul larang tinggalin. Wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sampai situ, yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti jejak baginda Rasul, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul, bukan cuma kita yang mencintai Allah, tapi cinta kita nggak bertepuk sebelah tangan. Allah juga cinta kepadamu. Bu, ngantuk? Masih pagi. Pak, lebih-lebih. Pak, cuma 5 orang ya. Emang kalau lagi mama paling-paling. Bu, Pak. Kalau kita mencintai seseorang, kita cinta betul. Tapi dia gak mencintai kita, enak gak? Enak gak? Kagak enak. Cintanya bertepuk sebelah. Sian deh lo. Seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, mengejar-ngejar, mati-matian, cintanya sampai mati. Itu perempuan gak cinta sama dia, kasihan deh lo. Enak gak kalau begitu? Sama kalau kita cinta kepada Allah, tahu-tahu Allah gak cinta sama kita, enak gak? Supaya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, Allah cinta sama kita, kita pun cinta sama Allah, maka ikuti jalan kita punya Nabi baginda Rasulullah. Nah sampai situ, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita punya dosa enggak? Pertanyaannya punya apa enggak? Kok banyak? Punya dosa enggak? Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Alhamdulillah, ngaku. Pengen gak dosanya dibawa mati? Pengen gak? Pengen tuh? Bener gak saya ngomong? Maklum nih diajak ngomong suka takut gak pas. Kita mau mati gak sih? Mau mati gak? Mau mati gak? Ada yang gak mau mati? Yang gak mau mati kita doain panjang umur sampai kiamat. Ya itu kita semua tinggal sendirian dia. Kita semua kan bakal mati, betul? Orang kaya, orang miskin, kaya aja mati apalagi presiden, rakyat biasa.
Cuman kapan matinya kan kita nggak tahu, betul? Cuman ada cirinya. Yang ngaji nyelonjor nekuk, biasanya bentar lagi itu. Udah tuh ambil nyender lagi, batuk-batuk, nggak berhenti, nah bentar lagi. Yang nyender langsung berubah posisi, Be. Kata yang udah asik, saya masih jauhan. Kata siapa? Mati gak pandang umur. Anak muda mati gak kehitung, mati kayak kelapa. Betul? Kelapa muda diturunin banyak gak? Apalagi mau Ramadan diturunin buat es kopior. Tapi ada kelapa yang udah tua, keriput, coklat, gak turun-turun, hasilnya di atas, ada gak? Sama. Dan nenek gak bisa ngapa-ngapain, disut kulitnya, gak mati-mati. Ada gak? Kenapa gak mati-mati? Bibit. Buat bibit. Bibit. Bibit sebelah sana. Tapi kita pengen ketika kematian datang Allah mengampuni dosa kita semua. Amin ya Rabbal. Sehingga kembali kepada Allah, kita nggak punya dosa. Akhirnya apa? Kita semua dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Allah kasih kuncinya tadi. Fattabi'uni, ikuti jejak Rasul. Makanya penting maulid Nabi. Kenapa penting? Kita nggak pernah hidup sezaman dengan Nabi. Kita nggak pernah lihat kanjeng Nabi. Kita nggak pernah tahu bagaimana sosoknya Nabi dengan langsung. Tapi lewat maulid Nabi, ulama kita, kiai kita, habib kita menceritakan sosok baginda Nabi. Yang mudah-mudahan lewat tausiah ilmu ulama kita tahu bagaimana langkah baginda Nabi, jejak baginda Nabi, akhlak baginda Nabi. Akhirnya apa? Kita bisa mengikuti akhlak baginda Rasulullah. Maka beruntung ada undangan maulid, hadir. Kurang apa? Tinggal duduk manis, tak pakai bayar, adem, ketemu cucu Rasulullah, ketemu muqaddam kita, dapat snack, dapat minum, dapat kelapa muda. Jangan diri, beda makom tahu. Udah ngiri aja. Dapat pahala pula. Kurang apa? Maka syukuri nikmat itu bisa hadir majlis maulid. Alhamdulillah. Cuman orang bego doang, udah tuh ada maulid, nggak ngapa-ngapain, sehat gak datang. Ada di sini begitu? Ya nggak ada, orang tidak datang ada. Zona. Jemaah rahimahumullah, satu aja saya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak baginda Rasul. Rasul ingetin kita, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaq. Apa kata kita punya Nabi? Senyumlah engkau semua. Kepada siapa? Saudaramu. Rasul ingetin sama kita, Rasul nasihatin kita, senyumlah engkau sekalian. Sama siapa? Saudaramu. Laka maka bagimu yang suka senyum, ikhlas, ridho sama saudaramu, sodako. Ganjarannya sama dengan sodako. Ente ngapa ente? Ente ngapa ente? Betul. Kata siapa ente? Orang senyum dengan saudaranya lantaran hatinya gak punya sifat iri, gak punya sifat dengki.
Orang yang hatinya iri, dengki, ketemu saudaranya nggak mungkin senyum. Lagi iri sama tetangga, habis beli kulkas baru ketemu, emang bisa senyum? Berat banget nih. Kulkas palingan kredit belum lunas. Ada yang begitu. Bahkan kita punya Nabi mengingatkan, wahai Fatimah terhadap putri beliau, senyumlah kepada suamimu, karena kalau kau senyum kepada suamimu, Allah memandangmu dengan penuh rahmat. Tuh, senyum sama suami, maka Allah memandang ibu penuh dengan kasih sayang. Bahkan dalam kitab yang lain, senyum kepada suami pahalanya seolah-olah haji, Bu. Haji, senyum sekali haji, nyengir haji, nyengir haji, nyengir sehari 5 kali nyengir sama suami. Pertanyaannya, Bu, senyum sama suami berat apa ringan? Berat apa enteng? Betul enteng? Betul ringan? Pertanyaan saya, ini hari udah berapa kali senyum sama suami? Tuh kan? Rata-rata ini perempuan berat senyum sama suami, yang ada manyun. Betul? Jujur, banyakkan senyum di hadapan suami, apa senyum di hadapan handphone? Aku belum. Depan handphone, cengar, cengir, bagi main TikTok. Suami pulang cepet tuh mulut manyun 5 meter. Pak, tahu nggak kenapa istri berat senyum sama Bapak? Ayo. Jawabannya satu, karena kurang duit. Betul, Bu? Kenceng banget. Nggak percaya? Bapak masuk rumah, pulang kerja, istri manyun, Bapak keluarin duit, segepok, merah semua, kipas-kipasin, pasti. Betul, Bu? Kok minta gitu, Ustaz? Emang syahwatnya perempuan duit? Jujur? Betul? Dengerin Pak. Bu, suami jelek gak apa-apa, yang penting punya duit. Suami sakit gak apa-apa, yang penting punya duit. Suami kerja keluar kota gak apa-apa, yang penting ninggalin duit. Suami gak pulang-pulang gak apa-apa, yang penting duitnya. Bahkan suami mati gak apa-apa, yang penting lemarinya isinya duit. Pak, Bapak gak ada harganya, Pak. Ternyata kita baru tahu suami kita cinta karena duit Bapak. Kasihan deh loh. Bu, kalau begitu besok jangan nikah sama ini, sama ATM. Emang sawatnya begitu? Duit. Tuh kan. Gak apa-apa, Pak, harus diterima. Emang sahwatnya begitu. Lihat ayat Zuina di Nas sampai selesai, ya ujungnya itu. Terima nggak, Pak? Yo, mukanya mulai kelihatan. Terima nggak, Pak? Bu, nggak terima, Bu. Terima nggak terima? Harus terima, Pak. Bu, ibu memang sahwatnya. Ibu juga harus terima sahwatnya bapak-bapak perempuan. Ayo ngomong apa lo? Sahwatnya ibu-ibu, sahwat bapak-bapak, terima.
alhamdulillah. Di mana-mana banyak suami, banyak laki-laki karirnya naik, jatuh gara-gara perempuan. Duit mulu. Fattabi'uni. Yang Rasul ajarin kita laksanain. Yang Rasul nggak larang, jangan larang-larang bu. Bu, kalau Nabi yang larang, ibu jangan larang-larang. Saya tanya jujur, Nabi larang nggak suami kawin lagi? Larang nggak? Kenapa ibu larang? Lu siapa? Allah larang nggak? Kenapa ibu larang? Lebih hebat daripada Allah. Nabi larang nggak? Kenapa ibu larang? Hebat daripada Nabi. Mulai pucat dah muka. Ibu nggak apa-apa suami nikah lagi, nggak dilarang sama Allah sama Nabi. Cuma ibu berdoa saja, nggak apa-apa saya ikhlas laki-laki nikah lagi. Yang penting bukan suami saya. Setuju? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih saya sudah menyampaikan ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Fitni wa dunia wal akhirah. Baik hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semuanya.